Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai bocoran cerita terbaru dari manga sepak bola Kunci Biru, chapter yang ke-257. Di mana semua isi pembahasan kita kali ini bersumber langsung dari beberapa bocoran panel manga versi majalahnya, yang kebetulan sudah banyak sekali beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Jadi perihal kebenaran dan juga keakuratannya sudah pasti dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua pembahasan singkatnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Manga sepak bola Kunci Biru chapter yang ke-257 dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Di mana ketika bola liar itu sudah mendarat dengan sempurna tepat pada kaki Hyorio. Maka pada panel yang sama ini, PSG pun langsung melakukan pressing super ketatnya dengan menggunakan 3 orang pemain yang disebut dengan triple pressing. Di mana pemain yang bertugas untuk dapat menghentikan Yori saat ini adalah Zantetsuken, Karasutabito, dan juga Nijiro Nanase. Menyaksikan semua kejadian itu di depan matanya, Yori pun seketika langsung berkata seperti ini di dalam hatinya. Haha, aku sama sekali tidak peduli jika saat ini kalian bertiga mencoba untuk bisa menghentikanku dengan cara menutup jalur tembakanku. Karena faktanya, aku sudah sangat yakin jika orang itu atau dalam tanda kurung Isagi Oji pasti sudah bisa memprediksi semua pergerakanku dan pasti sudah sangat yakin jika aku bisa mengalahkan kalian bertiga. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini, sisanya akan aku serahkan kepada Isagi Oji. Dan terimalah satu buah umpan spesialku ini yang disebut dengan umpan tanpa melihat. Nah, disinilah sebuah kejutan besar yang sebenarnya sudah dapat kita prediksi sama-sama, akhirnya justru malah menjadi kenyataan. Mengingat pada sisi lain lapangan ini, Isagi yang kebetulan sudah menemukan potongan atau kepingan puzzle yang terakhirnya, akhirnya seketika langsung berlari menuju ke sisi sebelah kiri lapangan demi bisa mencari ruang yang kosong. Mengingat Isagi sudah sangat yakin dan juga percaya kepada Hiyori bahwa ketika Hiyori sudah berhasil mendapatkan bola itu, maka secara otomatis Hiyori pasti akan langsung mengirimkan satu buah umpan jarak jauhnya menuju kepada dirinya. Nah, semua momen interaksi dari para pemain ini terus berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Hingga pada halaman yang terakhirnya, kita pun seketika langsung diperlihatkan bahwa Isagi sudah berdiri pada posisi yang bebas tanpa ada satupun orang yang menjaganya. Serta Isagi pun juga sudah siap untuk bisa menciptakan gol yang pertamanya demi bisa membalikkan keadaan ini. Melihat semua hal itu di depan matanya, para pemain dari tim PSG tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga Chappa dan juga kedua orang temannya yang berdiri paling dekat dengan Isagi Oichi akhirnya langsung bergerak menuju ke arah Isagi dengan niat untuk bisa menghentikannya sekaligus memotong jalur umpan dari Hyorio sebelum bola itu berhasil mendarat. Tapi sayangnya, pergerakan tanpa bola dari Isagi Oichi ternyata jauh lebih cepat daripada pergerakan para lawannya. Sehingga dia pun mampu melewati penjagaan ketat dari mereka bertiga dengan cara berlari lurus menembus tembok pertahanan mereka tanpa mencoba untuk mengurangi kecepatannya. Sementara itu, Ryusei Shido yang menyadari pergerakan dari Isagi barusan akhirnya langsung bergerak dan juga mencoba untuk bisa menabrak tubuh dari Isagi Oichi supaya Isagi bisa terjatuh ke tanah dan pola serangan dari tim Basar Mujan seketika bisa digagalkan. Namun, untuk yang kesekian kalinya, Isagi pun lagi-lagi berhasil mengalahkan Ryusei Shido di dalam duel adu kecepatan dan juga duel adu kepintaran. Mengingat pada panel ini, atau tepatnya sebelum Ryusei mampu menabrak dan juga menjatuhkan Isagi Oichi, maka di momen yang sama itu, Isagi pun tiba-tiba saja justru malah langsung menghindar dan bergerak dengan cepat untuk bisa menjauhi arah bola. Menyaksikan hal itu, Shido pun seketika langsung menjadi terkejut serta bertanya seperti ini di dalam hatinya. Hah? Kenapa bocah itu justru malah berlari menuju ke arah yang berlawanan? Padahal, jika saat ini dirinya memilih untuk bisa kabur, maka sudah jelas Camilla yang akan memenangkan duel ini. Karena pada dasarnya, tidak ada satupun pemain dari tim Munchen lainnya yang akan datang untuk bisa membantu Isagi Oichi. Namun, di tengah pemikirannya tersebut, ternyata pada halaman yang berikutnya, sebuah hal yang sangatlah berbanding terbalik justru malah terjadi di hadapan mereka semua. Mengingat dari arah belakang Ryusei Shido, Kunigami yang sejak tadi terus berlari untuk bisa mengikuti Ryusei Shido, akhirnya seketika langsung memutuskan untuk bisa melompat lebih dulu dengan niat untuk dapat merebut dan juga menyambut umpan dari Hiyori barusan. Serta tanpa pikir panjang, Kunigami pun segera menyundul bola itu dengan menggunakan kekuatan penuhnya supaya bola itu bisa dikirimkan menuju ke arah Isagi Oichi. Itulah alasan kenapa Isagi Oichi tadi malah memutuskan untuk bisa berlari menjauhi arah bola.
Karena pada dasarnya, Isagi sendiri sebenarnya sangat yakin bahwa Rensuke Kunigami pasti bisa mengalahkan Ryusei Shido di dalam duel perebutan bola 1 lawan 1. Serta Isagi pun juga percaya bahwa Kunigami pasti akan mau membantunya dengan cara memberikan Isagi umpan supaya dirinya bisa mencetak gol. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang sama ini, Kunigami yang kebetulan sudah terjatuh ke tanah akhirnya langsung berkata seperti ini kepada Isagi Oichi. "Woi Isagi, aku sudah membayar hutangku kepadamu. Karena sebelumnya dirimu telah menyadarkanku. Jadi sekarang cetaklah gol pertama bagi tim kita dan ayo kita menang ke pertandingan ini." Singkat cerita, setelah beberapa saat berlalu, kita pun kini kembali diperlihatkan mengenai jalannya pertarungan 3 arah dari 3 orang karakter penting di dalam pertandingan ini, yaitu duel perebutan bola antara Isagi Oichi, Ito Shirin, dan juga Michael Kaiser. Sederhananya, setelah bola hasil sundulan dari Kunigami tersebut berhasil mendarat dengan sempurna di kaki Isagi Oichi, maka di saat yang bersamaan itu, Ito Shirin pun seketika langsung datang dari arah sebelah kiri Isagi Oichi dengan niat untuk dapat merebut bola itu dari kaki Isagi sebelum Isagi mampu menembakkan bola itu menuju ke arah gawang dari tim PXG. Hal yang sama pun terjadi juga dari sudut pandang Michael Kaiser. Mengingat dari arah sebelah kanan Isagi, Kaiser pun tiba-tiba saja langsung datang sambil terus mencoba untuk bisa menabrak tubuh dari Isagi Oichi supaya Isagi bisa kehilangan keseimbangannya dan dia pun bisa merebut bola itu dari kaki Isagi. Intinya, Kaiser dan juga Ito Shirin memiliki niat yang sama, yaitu untuk bisa mengalahkan Isagi walaupun dengan tujuan yang berbeda. Di satu sisi, tujuan dari Michael Kaiser adalah untuk bisa mencetak gol dengan menggunakan kekuatannya sendiri. Sedangkan tujuan dari Ito Shirin adalah menggagalkan serangan dari Isagi barusan sekaligus membalikkan keadaan dengan cara mencetak gol yang kedua bagi tim PXG. Nah, menariknya, tepat di momen yang sama itu, Rin pun dengan cepat akhirnya mulai berkata dengan lantang kepada Isagi, "Tendanglah bola itu jika memang kau bisa. Karena faktanya, tidak peduli apapun yang kau lakukan, aku pun pasti akan bisa memblokir semua jalur tembakanmu." Begitu pula dengan Michael Kaiser yang ikut berkata seperti ini kepada Isagi, "Tahanlah bola itu dengan teknik trappingmu jika memang kau bisa. Karena di saat bola itu sudah mendarat, maka akulah yang akan merebut bola tersebut dan akulah yang akan mengambil gol pertama bagi tim kita." Tapi sayangnya, semua pergerakan dan juga permainan dari Kaiser dan juga Ito Shirin ternyata sudah mampu dibaca dengan sempurna oleh Isagi Oichi. Mengingat pada kesempatan itu, Isagi pun tanpa pikir panjang, akhirnya langsung menggunakan mode flow-nya sambil berkata seperti ini di dalam hatinya, "Baiklah, untuk bisa mengalahkan mereka berdua, aku pun sudah menyiapkan senjata rahasia yang cocok untuk digunakan saat ini. Di mana aku akan menggunakan kekuatan dari kaki kananku dan juga kekuatan dari kaki kiriku untuk dapat menipu mereka berdua sekaligus. Oleh karena itu bersiaplah, karena saat ini akulah yang akan menciptakan gol pertama bagi tim kami." Nah, semua momen kejar-kejaran tersebut terus berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Hingga pada halaman yang terakhir ini, Isagi pun tanpa pikir panjang, akhirnya seketika langsung mengeluarkan teknik tendangan berputarnya yang mirip seperti teknik juggling dari Seishiro Nagi. Dengan cara mengangkat bola itu dengan menggunakan kaki kirinya sebelum Ito Shirin mampu merebutnya. Lalu, ketika bola itu sudah melayang di udara, maka Isagi pun langsung memantulkan bola itu dari kaki kirinya menuju ke arah kaki kanannya. Barulah Isagi pun tanpa pikir panjang, akhirnya langsung melesatkan satu buah teknik tendangan direct shoot-nya menggunakan kekuatan kaki kanannya. Tepat sebelum Michael Kaiser mampu memblokir jalur tembakan dari Isagi barusan. Akibatnya, bola tendangan dari Isagi tersebut akhirnya mampu melesat dengan cepat seperti sebuah tembakan pistol double barrel. Sehingga gol yang pertama pun akhirnya berhasil tercipta bagi tim Bastard Munchen. Serta skor pun kini seketika langsung berubah menjadi kembali imbang, yaitu 1-1. Wow, menarik banget ya. Oh iya, nama tendangan dari Isagi barusan disebut dengan tembakan pistol ganda. Atau di dalam teks bahasa Inggrisnya disebut dengan double barrel shoot. Mengingat gerakan dan juga kecepatan dari tembakan Isagi barusan yang ternyata mampu melesat dengan cepat tanpa bisa dihentikan oleh kiper dari tim lawan. Nah, itulah semua poin pembahasan singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam satu kesempatan ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.